Sesaat lagi akan Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai protokol kesehatan yang juga dibubarkan, sekarang kita mau bicara soal vaksinasi. Indonesia saat ini sudah tembus 10 juta jiwa bagi mereka yang sudah divaksinasi, di mana rata-rata ada 500.000 suntikan per harinya. Tapi ini masih jauh banget dari target 70% rakyat Indonesia atau sekitar 182 juta orang yang akan divaksinasi di tahun 2022 nanti. Begitu. Iya, jadi walaupun prosesnya saat ini juga masih berjalan dan tentu saja masih berlangsung ya vaksin bagi para lansia, dan ini kayaknya juga banyak banget yang menuai pertanyaan karena memang awal dari sosialisasi vaksin untuk orang yang berusia 18 hingga 59 tahun jadi prioritas. Betul. Sekarang justru lansia di atas 60 tahun telah menjalani vaksinasi tahap 1 dan juga tahap 2. Ya. Nah, ini kira-kira apa sih pertimbangan dan juga aman nggak ya vaksin yang diberikan pada lansia? Mengingat memang biasanya kalau kita bicara mengenai orang tua, lansia, ini banyak sekali yang sudah memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Betul. Nah, untuk menjawab banyak pertanyaan tadi, kita sudah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPID, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Indonesia. Bu Siti, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Rory, Selamat Mbak pagi. Nidia. Bu Siti, terima kasih banget waktunya sudah bergabung bersama kami di Inline. Bu, saya pengen tanya terlebih dahulu terkait dengan vaksinasi untuk orang tua, Bu. Kenapa mereka menjadi prioritas dan bagaimana progresnya vaksinasi untuk lansia di Indonesia? Ya, kita tahu dari data kita selama ini bahwa usia di atas 60 tahun itu memiliki kerentanan yang sangat tinggi ya terhadap infeksi virus COVID-19. Kita tahu angka kesakitan dan kematian pada usia di atas 60 tahun itu meningkat 3 kali lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk itulah pada tahap awal pemberian vaksinasi ini kita memprioritaskan kepada 2 kelompok, yaitu kelompok garda terdepan dan kelompok paling berisiko serta kelompok yang paling rentan. Nah, kelompok paling rentan ini adalah tentunya para usia di atas 60 tahun. Nah, tentunya ini yang harus kita percepat ya, karena sampai saat ini baru kurang lebih 8% atau 1,7 juta lansia yang mendapatkan vaksinasi ini. Progresnya seperti apa, Bu? Agar semakin banyak lansia yang bisa tercover, Bu Siti. Ya, jadi memang kita melihat ya ada beberapa kendala ya untuk kemudian para usia di atas 60 tahun ini mengakses layanan vaksinasi. Kita tahu di awal ya sempat terjadi kerumunan dan kemudian juga sempat ada antrian yang cukup panjang untuk layanan lansia. Tetapi kemudian akhir-akhir ini antusiasme itu sedikit berkurang. Nah, untuk itu kita melihat ada beberapa kendala untuk usia di atas 60 tahun ini mengakses layanan vaksinasi. Pertama, belum semua lansia itu paham dan tahu terkait bahwa saat ini lansia mendapatkan prioritas untuk vaksinasi. Yang kedua adalah informasinya mungkin belum sampai karena masih takut ya untuk keluar. Ketiga, ada keterbatasan akses, baik akses transportasi maupun akses finansial. Yang keempat, tentunya keterbatasan fisik ya, dia harus ditemani oleh anak atau keluarganya. Ya, dan berarti kalau kita bilang ya, mungkin memang banyak informasi yang belum bisa didapatkan secara langsung nih untuk para lansia. Dan banyak juga yang ternyata masih takut, Bu, untuk divaksin. Ini kalau kita bicara nggak cuman yang orang tuanya masih berstatus kakek nenek ya, masih udah banyak yang jauh di atas itu merasa, aduh saya takut deh karena ada yang mereka takutkan yaitu kasus KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, Bu, ini kalau bisa dilihat dari datanya bagaimana, apakah benar-benar ada kasus KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini, Bu? Iya, jadi sampai saat ini kita memang mendengar ya atau membaca berita banyak sekali kasus kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi terutama dari berita-berita luar negeri ya. Tapi sampai saat ini di Indonesia kasus kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat ya itu kita tidak temukan. Bahkan seperti yang dikatakan bahwa satu vaksin itu menimbulkan pembekuan darah di Indonesia itu belum ada yang dilaporkan ya sampai saat ini. Dan tentunya kalau kita melihat dari uji klinis vaksin yang kita berikan baik itu AstraZeneca ataupun Sinovac ini sangat aman untuk diberikan kepada usia di atas 60 tahun. Dan yang kedua adalah tadi manfaat untuk mendapatkan vaksin dan kalaupun ada efek samping itu jauh lebih besar manfaatnya
daripada efek samping yang mungkin timbul. Jadi kalau kita melihat dari proses screening, kita sudah memilah ya antara tentunya seorang usia di atas 60 tahun yang bisa mendapatkan vaksin atau tidak mendapatkan vaksin dengan 5 pertanyaan yang menjawab terkait kerapuhan seorang lansia. Oke. Bu Siti, ini terkait dengan kasus komorbid atau adanya suatu pre-existing condition begitu dalam masyarakat. Misalnya ini nih orang tua teman saya, dia punya diabetes. Tapi ada orang lain juga Bu, lansia yang juga menderita diabetes. Nah, kenapa treatment untuk dua orang tua ini beda-beda? Yang A boleh divaksin walaupun dia punya diabetes, yang B nggak boleh Bu, sama-sama punya diabetesnya. Apa pertimbangannya? Iya, jadi sebenarnya yang terbaik itu adalah kalau kita punya penyakit komorbid ya, kita sudah mengendalikan dulu penyakit komorbid kita itu. Jadi mungkin pada saat datang mendapatkan vaksinasi, dilihat bahwa yang tadi yang punya penyakit diabetes yang tidak diberikan vaksin, sebenarnya bukan tidak diberikan ya, tapi ditunda pemberian vaksinnya. Jadi kalau kemudian diabetesnya itu sudah terkendali dengan baik, vaksin itu akan dapat diberikan kembali. Nah, begitu juga yang punya tekanan darah tinggi ya, ukurannya itu pada saat kita datang ke tempat pelayanan vaksinasi, tekanan darah harus di bawah 180/110. Nah, kalau di atas itu ya tentunya harus kontrol dulu, kita kendalikan penyakit-penyakit komorbidnya. Jadi ada kondisi-kondisi dan kami menghimbau tentunya selama menunggu jadwal vaksinasi bisa mendatangi puskesmas karena kita punya pos BPPTM ya untuk mendeteksi penyakit-penyakit dengan komorbid ini. Sehingga kita kendalikan dulu penyakitnya sehingga kita siap divaksin. Oke, nah ini biar kita semua juga bisa mendapatkan informasinya dengan jelas. Bisa diakses di mana saja nih Bu untuk kita bisa mendaftar untuk vaksinasi khususnya bagi lansia? Ya, melalui kalau situsnya adalah melalui kemkes.go.id ya, ataupun juga bisa melalui kita bekerja sama ya dengan beberapa sentra-sentra vaksinasi seperti misalnya loket.com ya, loket.com itu bisa dipilih ataupun juga melalui beberapa tempat seperti termasuk juga pada situs covid19.go.id itu juga bisa melakukan pendaftaran vaksinasi di situsnya KPCPEN. Ibu Siti, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih waktunya Bu. Sehat terus dan sukses terus untuk program vaksinasinya. Selamat pagi. Ini saya ingin menegaskan juga penting banget untuk Manula bahwa peserta bisa mendaftar untuk divaksinasi dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Kesehatan, yakni seperti yang tadi Bu Siti bilang, www.kemkes.go.id dan sehatnegriku.kemkes.go.id. Oke. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh